Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah mendengar tentang strategi menggunakan teknik martingale ya. Sebenarnya apa sih trading dengan menggunakan teknik martingale itu? Ya, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai teknik dari martingale ini. Jadi pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Seperti yang diketahui ya di dalam trading forex itu kan ada banyak sekali strategi yang bisa digunakan ya kan. Salah satu jenis strategi yang cukup terkenal itu adalah martingale. Jika Anda memiliki modal yang besar, mungkin Anda dapat menggunakan strategi ini, tapi teknik martingale itu banyak diibaratkan sebagai bom waktu. Jadi sebenarnya apa sih strategi martingale ini dan kenapa strategi ini itu banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan trader? Lalu benarkah cara ini itu efektif untuk digunakan dalam trading forex? Martingale itu adalah sebuah strategi trading berdasarkan teori probabilitas yang dikembangkan oleh Paul Pierre Levy, Joseph Leo Dobb, serta beberapa matematikawan yang lainnya. Dan strategi ini itu digunakan sebagai salah satu gaya berjudi yang populer di Prancis pada abad ke-18 ya. Gaya berjudi itu dilakukan dengan menggandakan taruhan setiap kali mengalami kekalahan agar bisa langsung menutupi semua kerugiannya dan mendapatkan keuntungan meskipun nantinya hanya mengalami satu kali kemenangan saja setelah beberapa kali kekalahan. Strategi martingale ini dapat diterapkan pula di dalam trading forex ya. Jadi aturannya untuk menggunakan strategi martingale di dalam trading forex ini ketika kita melakukan open posisi misalnya ya satu lot ya. Ternyata harganya itu tidak bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Justru harganya bergerak berlawanan ya. Nah, di sini kita harus cut, harus close ya posisi yang sudah kita open tadi, kemudian kita open posisi dengan lot yang double, dengan lot yang 2 kali lebih besar ya. Maka jika harganya itu juga tidak berubah ya, harganya bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan lagi, kita harus close lagi dan kita open posisi dengan lot yang double lagi. Misalnya kalau tadi open posisi lot 2 lot, kemudian kita sekarang open posisi 4 lot. Nah, kalau masih sama, masih nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa open posisi dengan lot yang lebih besar lagi, 8 lot gitu ya. Nah, baru kalau sudah mendapatkan keuntungan, nanti kita bisa menutupi kerugian-kerugian sebelumnya dan mendapatkan profit juga. Dari sini transaksi yang terakhir itu akan bisa menutupi kerugiannya. Contohnya, teman-teman bisa lihat di gambar berikut ini ya. Jadi misalnya pertama kali kita open posisi sell di sini, 1 lot ya. Tapi ternyata harganya malah naik dan di sini kita rugi 10 lot. Oleh karena itu kita harus cut sell 1 lot ini, kemudian kita open lagi 2 lot ya. 2 lot di sini kita tambahkan ya lot sebelumnya. Jadi kita pakai lot yang lebih besar, 2 kali lebih besar, kemudian ternyata marketnya malah naik, makin naik, dan di sini kita sudah rugi 20 dolar ya. Kita cut 2 lot tadi, kita open posisi lagi 4 lot, dan ternyata marketnya masih naik lagi. Nah, di sini kita sudah rugi 40 dolar ya, kalau ditotalkan jadi 70 dolar ruginya. Nah, setelah marketnya naik, kita open posisi sell lagi dengan lot yang lebih gede, 2 kali lipatnya ya, jadi 8 lot. Nah, di sini baru mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang kita dapat di sini 80 dolar ya. Dan profit yang profit bersihnya setelah dikurangi kekalahan 70 dolar tadi, kita profit bersih itu 10 US dollar. Nah, ini merupakan gambaran-gambaran ketika teman-teman trading dengan menggunakan teknik martingale ini. Dengan demikian, strategi martingale ini bisa berfungsi sebagai pengganti dari stop loss di dalam trading forex tanpa perlu
mengevaluasi ulang analisa trading sebelumnya. Nah, keuntungan dari strategi martingale ini, meski strategi ini itu membutuhkan modal yang sangat besar, tapi bagi yang sudah pro dengan menggunakan martingale ini, ya mereka akan merasa mendapatkan sejumlah keuntungan yang besar dan akhirnya dapat menutupi sejumlah kerugian yang beruntun hanya dalam sekali transaksi saja. Dan juga dengan strategi martingale ini mereka tidak melakukan analisa yang begitu rumit ya, cukup dengan mempermainkan cara open posisinya saja ya, cara melakukan transaksinya saja. Tapi kerugiannya bagi trader yang kontra ya dengan teknik martingale ini punya pendapat lain bahwa strategi ini itu sangat berbahaya karena memiliki resiko yang cukup tinggi, dan selain itu strategi ini tuh juga dianggap sebagai judi ya, karena mengharapkan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan di dalam trading forex. Kalau dilihat secara teori ya, pergerakan harga itu kan memang nggak selamanya satu arah saja, pasti akan mengalami pembalikan arah ya, sehingga penggunaan strategi martingale ini pasti akan menang. Tapi kan masalah utama dalam strategi martingale ini terletak pada pertanyaannya kapan menangnya. Apakah akan menang itu di langkah yang ke-5, ke-10, atau ke-1000? Pergerakan setiap pasangan mata uang itu kan tentunya berbeda-beda ya, dan bisa berlangsung cukup lama menurut trennya. Trennya itu ada dua, bullish dan bearish, yang masing-masing tentunya bisa bergerak dalam waktu tertentu ya, sesuai dengan kondisi di pasar ya. Oleh karena itu, praktek dari strategi martingale ini membutuhkan modal yang cukup besar. Jika Anda hanya punya dana yang pas-pasan dan nggak mampu untuk bertahan hingga titik pembalikan harga ya, kemungkinan MC, kemungkinan bangkrut di tengah jalan ya pasti, ya kan? Karena alasan inilah maka banyak orang yang cenderung pesimis akan probabilitas profit yang bisa didapatkan dengan menggunakan strategi martingale ini. Faktanya, salah satu motivasi para matematikawan untuk mempelajari teori martingale ini itu adalah untuk membuktikan ketidakmampuan teknik yang disukai para penjudi ini. Bagi sebagian trader forex, strategi martingale ini mungkin sangat menarik ya, karena kan hanya perlu menang satu kali saja untuk menutupi kerugian-kerugian sebelumnya. Ditambah nggak perlu capek-capek analisa juga, kan tinggal permainkan saja cara open posisinya. Tapi ketika Anda menggunakan strategi martingale ini, maka Anda juga harus menghitung ketahanan modal sampai berapa transaksi modal Anda itu bisa bertahan. Dan Anda juga harus menerima kemungkinan dananya itu hangus atau margin call ya, atau habis setelah berhari-hari ditelan oleh market ya. Nah, jadi kira-kira dari gambaran ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran bahwa strategi martingale itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kira-kira teman-teman mau menggunakan strategi ini atau tidak, atau teman-teman akan menggunakan ini sebagai wawasan teman-teman untuk bisa belajar lebih jauh lagi mengenai trading forex, yaitu hak dari teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe channel XM Indonesia. Nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman bisa tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Adi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.